Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan dua pendekatan dasar psikologi yang digunakan dalam art therapy. Dan dua pendekatan ini dijadikan landasan untuk mewaspadai langkah-langkah yang kita gunakan dalam art therapy. Pendekatan yang paling mendasar dalam art therapy adalah pendekatan psikoanalisa. Seperti kita tahu bahwa pada periode awal art therapy yang berangkat dari daratan Eropa dan dibawa ke Amerika, psikologi pada saat itu masih sangat dipengaruhi oleh psikoanalisa. Sehingga apa yang dibawa oleh Margaret Naumburg dan Edith Kramer dilandasi juga oleh pandangan-pandangan psikoanalisa. Psikoanalisa sendiri merupakan landasan psikologi yang paling utama karena dalam art therapy terutama banyak sekali disinggung masalah proyeksi dan simbol-simbol yang diungkapkan oleh individu yang bersangkutan di dalam memproyeksikan diri, di dalam memproyeksikan pikiran perasaan ke dalam lembar-lembar proyeksi. Pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa art therapy merupakan salah satu bentuk katarsis, dan istilah katarsis adalah merupakan salah satu istilah khusus di dalam psikoanalisa. Dalam pandangan psikoanalisa, khususnya pandangan dari Sigmund Freud, tokoh pelopor psikoanalisa, dia membagi struktur kepribadian atas id, ego, dan superego. Dan kita memahami bahwa dorongan id yang tak terkendali membuat individu cenderung psikotik. Sementara sebaliknya, tekanan superego yang terlalu berlebihan cenderung membuat individu menjadi pencemas. Art therapy bagi penderita psikotik selayaknya diarahkan hal-hal yang realistis. Sedangkan bagi mereka yang mengalami anxiety diberikan kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri secara bebas. Misalnya bagaimana? Ya, misalnya apabila kita membuat lukisan, jangan membuat orang yang pencemas itu menjadi lebih merasa cemas karena dia harus mewarnai dengan sangat ketat. Sebaliknya, berikan dia kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan secara lebih bebas. Bahkan kalau mungkin kita berikan dia kanvas yang besar dan kuas dengan ukuran besar, sehingga dia bisa lebih ekspresif menggambarkannya. Bentuk-bentuk lukisan ekspresionis yang tidak terlalu memperhatikan hal-hal detail atau tidak memperhatikan hal-hal yang terlalu rinci akan banyak membantu individu dalam mengungkapkan diri dengan sapuan-sapuan warna yang cepat, sehingga proses ini juga akan membuka peluang bagi dirinya untuk bisa lebih ekspresif dalam mengungkapkan diri, untuk menjadi lebih berani, merasa lebih bebas tanpa ikatan. Tetapi kalau cara ini kita berikan kepada mereka yang menderita psikotik, maka kondisi yang terlalu bebas, kondisi yang terlalu ekspresif akan cenderung mendorong mereka untuk menjadi lebih tidak berdaya mengendalikan impuls-impuls, dorongan-dorongan alam ketidaksadaran dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai contoh jenis lukisan alam benda atau still life, seperti halnya karya-karya Paul Cézanne, ini merupakan contoh jenis kegiatan yang dapat diberikan pada penderita psikotisme, karena mereka perlu belajar untuk berperilaku sesuai dengan referensi, perlu belajar untuk berperilaku sesuai dengan panduan. Biasanya mereka sulit mengendalikan diri, biasanya mereka sulit
menyesuaikan diri dengan panduan-panduan yang sudah ada, terutama dalam menyesuaikan diri dengan realita. Di dalam pandangan yang lain, behaviorism, sesungguhnya behaviorism atau ilmu psikologi yang meyakini bahwa proses terbentuknya kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan. Behaviorism bukan konsep psikologi yang melandasi art therapy. Pada mulanya demikian. Akan tetapi dengan berkembangnya art therapy, konsep behaviorism pun semakin banyak dimanfaatkan sejalan dengan tujuan art therapy. Dalam konsep behaviorism, prinsip stimulus organism response serta reinforcement menjadi landasan pendekatan fungsi kreatif dan pola pikir yang berorientasi alternatif. Sebagai contoh, untuk membuat seorang anak menjadi lebih berani mengungkapkan diri, memberikan kesempatan kepada anak menggambar dan bukan mencemooh hasil gambarnya yang belum sesuai standar, tapi memberikan pujian atas keberanian si anak itu bisa menggambar. Kamu sudah pintar, kamu bagus sekali gambarnya. Memberikan pujian-pujian seperti itu membuat reinforcement atau dikenal sebagai penguat dan membuat anak akan senantiasa berusaha untuk kembali mengulangi perilaku menggambarnya. Dengan demikian dia bisa menjadi lebih berpeluang untuk mengembangkan kreativitasnya. Dalam pandangan behaviorism, misalnya individu mengalami depresi sebagai respons ketidakberdayaan yang dipelajari. Oleh karena itu pendekatan art therapy sebaiknya diarahkan ke upaya pemberdayaan dengan memberikan kegiatan art therapy secara bertahap dengan derajat kesulitan yang berjenjang. Di samping itu, sukses mengerjakan tugas pada tiap tahap perlu disertai penguat atau reinforcement, misalnya pujian, atau juga diberikan hadiah yang dikenal sebagai token. Di dalam pendekatan art therapy gaya behaviorism juga digunakan prinsip hukum kedekatan atau law of proximity atau kemiripan. Misalnya seorang individu belajar mengorganisasikan persepsinya dengan terlebih dahulu menggambar hal yang lebih sederhana sebelum dia menggambar hal yang lebih kompleks. Law of proximity misalnya sebelum individu menggambar lemari, dia pertama kali menggambar kotak dulu, belajar menggambar kotak. Nanti lama-lama dia bisa menggambar lemari, kotak yang berpintu dan berpegangan. Di samping itu, sistem berjenjang digunakan dalam konsep proximity, yaitu misalnya menggambar 3 benda, 5 benda, 7 benda, dan semakin lama semakin banyak sebelum akhirnya jumlah benda-benda tersebut terintegrasi di dalam satu lukisan. Mengapa demikian? Karena jika derajat kesulitan diberikan terlalu tinggi, hal tersebut cenderung akan menimbulkan frustrasi bagi individu yang bersangkutan. Padahal kita sedang mengupayakan pemberdayaan diri. Dia merasa dirinya tidak berdaya, dan selama menjalani art therapy dia merasa berdaya, maka dia merasa lebih punya harapan. Tetapi apabila di dalam proses art therapy dia merasa mengalami kesulitan, maka dia menjadi lebih mengalami kehilangan harapan. Sebagai contoh di dalam behaviorism, kegiatan-kegiatan sederhana adalah meronce. Meronce adalah kegiatan sederhana baik bagi anak-anak maupun bagi orang tua. Banyak para orang tua yang kondisi fine motor atau motorik halusnya seperti tangannya gemetar, dan kita minta mereka belajar untuk meronce sehingga pekerjaan ini tidak terlalu sulit.
Bagi anak-anak yang masih melatih otot motorik halusnya juga menjadi tidak terlalu sulit melakukan kegiatan-kegiatan meronce dengan manik-manik ukuran-ukuran yang agak sedikit lebih besar. Ragam bentuk kerajinan tangan yang lain merupakan sarana art terapi guna membantu individu menghadapi atau mengatasi masalah tantangan dalam membentuk sesuatu yang bersifat fungsional. Misalnya kalau di sekolah pernah dilakukan tradisi membuat piring, membuat mangkok dari bahan gerabah, misalnya begitu. Jadi membiasakan diri dengan apa yang dikenal sebagai pinching ceramics atau keramik yang sifatnya ditekan, bukan diputar, atau dengan wheel ceramics. Jadi bukan dengan alat pemutar. Salah satu pendekatan yang khas Indonesia apabila ingin kita kembangkan adalah membatik. Karena membatik merupakan salah satu bentuk art yang sifatnya mindful, yaitu di mana individu menghayati apa yang tengah dia lakukan di saat tertentu, terutama di saat kini. Jadi bentuk membatik merupakan salah satu bentuk art therapy yang dilandasi oleh behaviorism dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan mindfulness di samping untuk memperbaiki kondisi motorik. Namun sekali lagi perlu diperhatikan, dalam membatik terdapat perangkat yang harus kita waspadai. Misalnya malam yang cair itu panas, dan bagi mereka yang mengalami psikotik misalnya, itu harus dengan panduan, karena jangan sampai dia bermain-main dengan malam panas dan membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Juga kompor yang ada di situ juga punya api, dan itu sangat harus diwaspadai. Nah, kondisi-kondisi ini harus kita perhatikan dengan baik dalam menjalani art therapy. Siapa yang kita tangani, siapa partisipannya, dan bagaimana cara menanganinya, itu harus dilakukan secara selaras agar jangan sampai terjadi counterproductive atau menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya akan lanjutkan dengan pandangan berikutnya dalam sesi yang akan datang.